Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan kita, kondisi kita seperti ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar walaupun hanya lewat video ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan Allah senantiasa memberi kemudahan buat kita semua untuk memahami semua pelajaran. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat buat kita sendiri dan orang lain, dan lebih khusus untuk seluruh umat manusia. Nah, alhamdulillah di pertemuan ini kita insyaallah akan belajar akidah akhlak. Nah, melanjuti materi-materi yang sudah lewat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah dan asmaul husna. Nah, sekarang kita insya Allah melanjuti pelajaran 3. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa dulu Ustadz mau menyapa dulu anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Mungkin hanya lewat video ini saja Ustadz bisa menyapa kalian karena kita tidak bisa bertatap muka, bertemu secara langsung, maka lewat video ini Ustadz menyapa anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Assalamualaikum anak-anak Ustadz, gimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Semoga kalian di sana senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan doa atau membaca basmalah. Nah, untuk pertemuan ini kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ustadz harapkan anak-anak Ustadz di rumah boleh mengikuti bacaan tersebut ini atau doa tersebut ini. Nah, hitungan ketiga dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca doa tadi, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pelajaran, khususnya pelajaran akidah ini, dan kita bisa mengamalkannya. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar pelajaran 3 atau bab 3, yaitu tentang beriman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah termasuk rukun iman yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani. Kita percaya bahwasanya hari kiamat ini akan terjadi. Kita percaya, meyakini dalam diri kita, dalam hati kita bahwasanya hari kiamat ini akan terjadi. Kenapa? Karena termasuk rukun iman. Nah, di sini kita akan Ustadz mau menjelaskan dulu pengertian daripada hari kiamat itu tersebut apa. Nah, hari kiamat itu adalah hari dihancurkannya dunia dan isi-isinya. Nah, dunia ini Allah hancurkan. Allah perintahkan malaikat Israfil, yang sebagai meniup trompet sangkakala. Nah, setelah ditiupkan nanti semua bumi dan isi-isinya hancur binasa, termasuk para malaikat semuanya, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hari kiamat nanti tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup kecuali Allah. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu kekal abadi, berbeda dengan manusia hanya sementara.
Nah, setelah hari kiamat tersebut manusia akan dihidupkan kembali. Nah, setelah hari kiamat hancur muka bumi, dan setelah itu manusia Allah bangkitkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah membangkitkan, Allah menghidupkan kembali? Itu untuk dimintai jawaban atas apa yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, tidak satupun manusia yang lolos dari pengawasan Allah. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang lepas dari pengawasan atau yang dari meminta pertanggungjawabannya dari untuk Allah. Nah, tidak ada satupun makhluk ini yang lepas tidak mempertanggungjawabkan segala yang pernah dia lakukan di ketika hidup di dunia. Nah, hari kiamat disebut juga, selain ini hari kiamat juga disebut dengan hari akhir. Nah, kenapa disebut dengan hari akhir? Nah, hari kiamat ini kenapa disebut dengan hari akhir? Yaitu di mana tidak ada hari setelah hari itu. Artinya setelah hari kiamat itu sudah habis. Kita ini sebenarnya ada beberapa tahap. Nah, kita dalam kehidupan pertama itu kita hidup di alam rahim, di dalam perut orang tua kita. Itu disebut dengan alam rahim. Nah, setelah di alam rahim kita dilahirkan ke alam dunia. Nah, kita yang dunia ini sekarang yang kita rasakan ini alam dunia. Setelah itu kita apa? Kita masuk ke alam lain lagi, yaitu di alam kubur, disebut dengan alam barzakh. Nah, alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Ya, kenapa disebut dengan alam barzakh? Karena alam kubur ini adalah pemisah antara dunia dan akhirat, alam akhir. Nah, di antara selama kita hari kiamat belum terjadi, kita menunggu di alam barzakh, di alam kubur. Nah, itu ya, untuk hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang pasti akan terjadi. Ya, tapi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tahu kapan persisnya terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, makanya anak-anak Ustadz di sana kita yakin akan peristiwa ini akan terjadi. Diharapkan kita dari sekarang untuk mempersiapkannya. Nah, hari kiamat tadi disebut dengan hari akhir. Kenapa disebut dengan hari akhir? Karena tidak ada lagi kehidupan sesudah itu. Tidak ada lagi kehidupan sesudah hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena itu sudah ujung, sudah. Karena setelah itu semuanya sudah kemana tujuannya, sudah pasti ada yang ke surga. Tujuannya ada dua aja, ada surga dan neraka. Nah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan hari kiamat terjadi. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, kapan kiamat terjadi? Beliau menjawab, hanya Allah yang tahu dan yang mengetahui kapan peristiwa tersebut akan terjadi. Peristiwa itu yang terjadi. Meskipun demikian, Rasulullah hanya memberikan tanda-tanda ya bagi para sahabatnya, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, tanda-tanda tersebut ada dua ya. Ada tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umum itu apa? Nah, tanda-tanda umum adalah tanda terjadi secara menyeluruh bahwa hari kiamat sudah dekat. Tetapi tanda khusus adalah tanda-tanda yang terjadi hari kiamat sudah dekat dan tampak di depan mata. Ya, itu. Nah, apa-apa saja tanda-tanda hari kiamat yang umum, yaitu ilmu agama, diantaranya ilmu agama diangkat.
diangkatnya ilmu agama apa? Ya diwafatkan, dicabut nyawa para alim ulama. Itu makanya kita lihat sekarang ini banyak para alim ulama itu Allah wafatkan. Itu membuktikan tanda hari kiamat itu sudah ada. Nah, selanjutnya apa? Benda keras berbicara. Nah, laki-laki mirip dengan wanita. Maksudnya mirip itu bukan mukanya, tapi tingkah lakunya, atau kebalikannya. Si wanita ini mirip dengan laki-laki. Si wanita ini berperilaku seperti laki-laki, atau laki-laki berperilaku seperti perempuan. Itu adalah salah satu ciri tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Ya. Di antaranya itu ya. Nah, selanjutnya yang khusus apa? Tanda munculnya turunnya Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah makhluk Allah yang akan menyesatkan manusia nanti ketika sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, yang akan memusnahkan Dajjal ini adalah nanti Nabi Isa Allah utus untuk memusnahkan Dajjal. Yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa Allah turunkan, tapi bukan dengan ajarannya, tapi beliau menegakkan syariat Nabi Muhammad. Terbitnya matahari dari terbenamnya, kebalik ya. Kalau sekarang matahari itu terbit di sebelah timur. Nah, terbenamnya di barat, ini kebalik nanti. Timbulnya di sebelah barat, tenggelamnya di timur. Itu adalah ciri-ciri hari kiamat. Dan apabila itu sudah terjadi, maka pintu taubat manusia tidak akan diterima lagi. Siapapun bertaubat ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada ampunlah lagi. Yang keempat adalah kemenangan bagi orang Islam atas Yahudi. Nah, yang selanjutnya adalah keluarnya Yakjud dan Ma'jud. Nah, apa penghayatan kita terhadap iman kepada hari kiamat? 1. Sikap dan perbuatan lebih bertanggung jawab dan penuh perhitungan. Tidak sembarangan melakukan sesuatu. Harus kita pikirkan. Kenapa? Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada hari kiamat akan bersikap optimis, lebih luas harapannya dan lebih panjang akalnya. Yang ketiga adalah meyakini adanya hari pembalasan atau hari akhir dan meningkatkan ketakwaan seseorang. Nah, hikmahnya apa bagi orang yang mempercayai hari kiamat? 1. Kita menyadari bahwa hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kecuali Allah. Kita tahu bahwasanya hari kiamat akan terjadi, maka kita persiapkan bekal dan apa yang harus kita persiapkan menghadapi hari kiamat tersebut. Akibat peristiwa luar biasa di hari kiamat, manusia harus mempersiapkan diri. Nah, bekal amal soleh tadi yang kita persiapkan untuk menghadap Allah. Nah, selanjutnya semua perhitungan amal perbuatan harus dihitung secara teliti, tidak akan terlewati meski hanya seberat biji zarah. Sekecil apapun yang pernah kita lakukan tidak akan pernah terlewati. Itulah peristiwa hari kiamat nanti yang akan kita rasakan, yang kita akan temui. Ya, tapi kapan terjadinya hari kiamat tadi tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Intinya hari kiamat ini adalah hari di mana semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Dan semuanya itu akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan di dunia. Apabila kita melakukan amal kebaikan yang soleh, yang baik, berarti kita mendapat surga insyaallah. Bagi yang sering ingkar maksiat kepada Allah, balasannya adalah neraka. Itu sudah. Kenapa tujuan disuruh kita di hari kiamat itu cuma 2 tempat aja, neraka, surga. Itu saja. Makanya tidak ada pilihan kalau kita
banyak beramal, insya Allah masuk surga. Kalau kita banyak maksiat, pasti masuk neraka. Kenapa? Karena itulah perbedaannya ya. Yang kita sebenarnya adalah di dunia ini hanya sementara hidup sebenarnya itu adalah di akhirat, yaitu di akhirat nanti. Makanya dari sekarang Ustadz ya, kita semua ya, anak-anak Ustadz semuanya ya, kita dari sekarang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi namanya hari kiamat. Itu tidak ada yang lepas dari peristiwa tersebut ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya buat anak-anak Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga apa yang kita lakukan ya, yang kita kerjakan semuanya dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf, atau ada kekurangannya saya juga minta maaf. Akhirul kalam, sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu pembelajaran ini hari ini sama-sama dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.